Misteri kekayaan Pak Wiryo. Tersebutlah seorang juragan kaya raya bernama Pak Wiryo yang tinggal di sebuah desa. Kekayaannya yang melimpah selalu membuat warga desa heran dan bertanya-tanya, dari mana asal kekayaan itu? Banyak yang menduga bahwa Pak Wiryo mendapatkan kekayaan bukan dari usaha yang halal, melainkan melalui pesugihan. Pak Wiryo dikenal memiliki banyak sawah, rumah, dan bahkan beberapa kendaraan mewah yang jarang dimiliki orang desa. Namun, ada sesuatu yang aneh dari kehidupannya. Setiap malam, ada suara-suara aneh dan bau yang tidak sedap berasal dari rumahnya. Seolah-olah ada ritual yang dilakukan di sana. Desas-desus tentang pesugihan Pak Wiryo semakin kuat ketika banyak orang melihat kehadiran sosok-sosok menyeramkan di sekitar rumahnya. Beberapa warga desa bahkan mengaku pernah melihat makhluk menyeramkan dengan mata merah yang berkeliling di area rumah Pak Wiryo pada malam hari. Pada suatu malam, terdengar suara jeritan yang sangat keras dari rumah Pak Wiryo. Warga desa segera berlarian menuju rumahnya. Ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan Pak Wiryo tergeletak di lantai dengan tubuh penuh luka seperti cakar oleh sesuatu yang sangat besar dan buas. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang sangat luar biasa. Di sekitarnya ditemukan banyak benda-benda aneh yang diduga digunakan untuk ritual pesugihan. Pak Wiryo akhirnya meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis. Setelah kejadian itu, rumahnya menjadi terbengkalai dan ditinggalkan. Warga desa seringkali mendengar suara-suara aneh dari rumah tersebut dan beberapa mengaku melihat bayangan Pak Wiryo yang berkeliaran, seolah-olah arwahnya belum tenang dan masih terjebak dalam dunia pesugihan yang pernah ia jalani. Kisah tragis Pak Wiryo menjadi pelajaran bagi warga desa bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, terutama melalui pesugihan, hanya akan membawa malapetaka dan kutukan bagi pelakunya. Setelah kematian Pak Wiryo yang misterius, warga desa semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Beberapa orang pemberani dari desa memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut dan masuk ke rumah Pak Wiryo. Meskipun mereka tahu resikonya sangat besar. Saat mereka memasuki rumah Pak Wiryo, mereka merasakan bahwa dingin yang menusuk tulang dan bau anyir yang sangat menyengat. Di ruang utama, mereka menemukan banyak benda-benda aneh dan menyeramkan, seperti boneka-boneka kecil, serta paku dan kemenyan. Di salah satu sudut ruangan, mereka menemukan sebuah buku yang tampak merupakan buku ritual. Dalam buku itu terdapat petunjuk tentang cara memanggil makhluk gaib untuk memperoleh kekayaan. Dari situ mereka mengetahui bahwa Pak Wiryo telah melakukan ritual pesugihan yang sangat berbahaya. Menurut buku itu, Pak Wiryo telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk memberikan kekayaan melimpah. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi setiap malam tertentu. Pak Wiryo harus memberikan tumbal berupa nyawa hewan atau bahkan nyawa manusia. Pada malam kematiannya, Pak Wiryo gagal memberikan tumbal yang diminta, sehingga makhluk gaib yang selama ini membantunya marah besar dan mengambil nyawanya sebagai ganti. Dalam upaya lebih lanjut untuk mengungkap misteri ini, warga desa juga menemukan sebuah ruangan tersembunyi di rumah Pak Wiryo. Mereka menemukan banyak darah kering dan sisa-sisa binatang yang diduga digunakan sebagai tumbal. Di dinding-dinding ruangan itu terdapat simbol-simbol aneh. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang penemuan ini menyebar ke seluruh desa. Para sesepuh desa memutuskan untuk mengadakan ritual pengusiran roh-roh jahat yang mungkin masih ada di rumah Pak Wiryo. Dengan bantuan dukun, mereka melakukan upacara dan membakar semua benda-benda yang berkaitan dengan pesugihan. Setelah upacara itu, suasana desa mulai kembali tenang. Namun, rumah Pak Wiryo tetap menjadi tempat yang dihindari oleh warga desa. Mereka percaya bahwa arwah Pak Wiryo masih terperangkap di sana, terkutuk untuk selamanya karena keserakahannya. Kisah Pak Wiryo pun menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan bahaya pesugihan.